Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen 2026 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Zikrul Khalid STMT. Saya merupakan dosen Prodi D3 Teknik Informatika pada Fakultas Teknik dan Sains di Universitas Jabal Ghafur, Sigli. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrak kuliah, RPS, dan juga tata tertib perkuliahan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan kode mata kuliah FNG 126. Adapun untuk kontrak kuliah, mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, metode, dan teknik pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, pemodelan sistem, penyusunan SRS, UML, metode pengembangan, hingga pengujian perangkat lunak. Adapun capaian pada mata kuliah ini, yang pertama menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak, kedua mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan juga stakeholder, ketiga, menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Keempat, membuat dokumen SRS. Kelima, membuat model UML. Keenam, menerapkan metode pengembangan perangkat lunak. Ketujuh, menyusun rancangan proyek perangkat lunak. Dan kedelapan, menyajikan hasil analisis dan desain sistem. Untuk rencana pembelajaran semester, bisa saya ringkas. Pada pertemuan minggu pertama, kita akan menyampaikan materi tentang pengantar dari rekayasa perangkat lunak dengan metode kegiatannya berupa diskusi dan juga kontrak kuliah. Pada minggu kedua, materi yang akan disampaikan yaitu analisis kebutuhan. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah melakukan wawancara terhadap stakeholder atau pengguna dan studi kasus yang ada. Nah, pada pertemuan ketiga, kita akan melakukan model pengembangan dari perangkat lunak. Kita mengambil kegiatan tersebut dengan mengambil studi kasus. Yang pertemuan keempat, kita akan melakukan materi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional dengan kegiatan berupa pelatihan dan juga kuis. Pada pertemuan kelima, materi yang akan disampaikan yaitu software rekrutmen spesifikasi. Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan SRS. Dan pada pertemuan ke-6 kita akan mempelajari tentang user case diagram dengan cara mempraktekkan secara langsung. Pada pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang activity diagram. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara mempraktekkan. Dan pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester, yaitu kegiatannya untuk mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar pada pertengahan semester. Dan pada pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang sekuen diagram yang kegiatannya dilakukan dengan cara praktikum. Dan pada pertemuan ke-10 materi yang akan disampaikan berupa kelas diagram dengan kegiatan yang dilakukan dengan praktek. Dan pada pertemuan ke-11 materi yang disampaikan yaitu desain antarmuka dengan kegiatannya melakukan wireframe. Dan pada pertemuan ke-12 kita akan mempelajari tentang pengujian perangkat lunak, yaitu kegiatannya berupa testing dan juga uji coba. Dan pada pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang materi manajemen proyek dengan kegiatan yang dilakukan berupa WBS dan juga grade. Dan pada pertemuan ke-14 diharapkan kepada mahasiswa mampu mempresentasikan proyek yang ditugaskan, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah presentasi kelompok. Dan pada pertemuan ke-15
akan ada perbaikan proyek yang sudah dipresentasikan dan juga yang sudah dibuat. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan review pada proyek tersebut. Dan pada akhir pertemuan, pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah semua mahasiswa mempresentasikan akhir dari proyek yang dia kerjakan dengan baik. Berikutnya kita akan menerapkan sistem penilaian, yaitu untuk kehadiran mahasiswa 10%, untuk tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS project 20%. Adapun tata tertib perkuliahan, yang pertama, kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total pertemuan. Kedua, terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir, dan berpakaian sopan dan menjaga etika akademik. Keempat, dilarang melakukan plagiarisme. Kelima, tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal dan tidak boleh menggunakan AI sebagai alat bantu belajar dengan tetap menjaga integritas akademik. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih semangat semuanya? Masih dong, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, ya. Siap mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk melakukan absensi yang sudah ditampilkan di layar menggunakan absensi QR. Silakan kepada mahasiswa untuk melakukan absensi melalui HP-nya masing-masing. Semuanya mahasiswa, pada hari ini kita akan belajar tentang analisis kebutuhan dan SRS yang akan saya jelaskan dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis kebutuhan dan SRS ini. Jadi, memahami sebuah fondasi terpenting dalam membangun sebuah sistem perangkat lunak yang andal, terukur, dan juga berkualitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana analisis kebutuhan ini bersifat krusial, yaitu kita harus menemukan terlebih dahulu skala dan juga rumusan atau kerumitan. Jadi semakin besar sistem, maka akan tinggi risiko kegagalan jika kebutuhan pada sistem ini tidak didefinisikan dengan tepat sejak awal. Lalu biaya kegagalan, kita harus mampu mendeteksi cacat yang ada pada tahap kebutuhan untuk menghemat biaya hingga 200 berbanding 1 dibandingkan pada saat fase pemeliharaan. Terus berikutnya statistik industri. 50% industri perangkat lunak ataupun software itu terdapat banyak bug yang berakar dari kesalahan pada tahap pendefinisian kebutuhan, menjadikan analisis sebagai investasi kritis. Nah, di sini ada struktur analisis kebutuhan atau recruitment yang akan saya jelaskan berdasarkan definisi yang ada di IEEE. Jadi di sini kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kontrak ataupun standar
dan spesifikasi yang ditetapkan, maka dibutuhkan dua kategori. Ya, kategori pertama itu fungsional dan juga non fungsional. Kalau fungsional itu ditetapkan apa yang diharuskan ada pada sistem. Misalnya mencangkup input, ada proses, dan juga output yang kita harapkan. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, kita akan menjelaskan tentang cangkupan aspek dari kualitas pada perangkat lunak berupa reliability, security, performa, dan juga ergonomi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data berdasarkan lapangan. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu ada observasi, lalu ada wawancara dan juga kuesioner. Pada tahap wawancara kita menggali dulu kebutuhan yang mendalam dari narasumber kunci yang dengan menggunakan panduan pertanyaan yang terstruktur dan juga terarah. Lalu ada observasi. Observasi ini melihat langsung proses sistem perangkat lunak atau software yang dirancang dengan cara berjalan untuk mengidentifikasi area perbaikan secara nyata dan juga konseptual. Dan yang ketiga bersifat kuesioner. Kuesioner ini berarti alat yang digunakan secara efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah yang relatif besar guna memahami preferensi dan juga pola penggunaan pengguna. Nah, dalam kategori software recruitment specification atau yang saya jelaskan tadi singkatan dari SRS, kita bisa mendefinisikan dua kondisi. Yang pertama ada two part definition of SRS, yaitu dokumen lengkap yang menyatakan apa yang harus dilakukan oleh sistem tanpa menjelaskan bagaimana teknis pengerjaannya. Yang kedua yaitu jembatan komunikasi antara pengguna awam dengan teknis dengan pengembangan ahli sistem. Nah, maka dokumen pernyataan lengkapnya adalah SRS ini adalah dokumen resmi yang memuat seluruh pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem tanpa menjelaskan bagaimana teknik pengerjaannya. Nah, maka kita bisa artikan SRS juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna yang awam dengan pengembang yang ahli dalam sistem dan memastikan keduanya memiliki pemahaman yang sama. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang standar kualitas dari SRS ini. Yang pertama konsil, yaitu kita menjelaskan dan tidak ada istilah ambigu. Setiap pernyataan itu hanya memiliki satu interpretasi yang memungkinkan. Lalu ada verifiable yang dapat divalidasi dan juga diuji. Setiap kebutuhan itu harus bisa diverifikasi melalui pengujian objektivitas atau objektivitas. Lalu ada traceable. Ini adalah konsisten dan dapat ditelusuri. Setiap kebutuhan itu terhubung ke sumber dan dapat dilacak sepanjang siklus dari proyek yang dikerjakan. Lalu ada modifiable, yaitu mudah dimodifikasi namun juga tetap terjaga kelengkapannya dengan struktur dokumen yang memungkinkan adanya perubahan tanpa merusak konsisten. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari materi pada hari ini yaitu SRS ini sebagai fondasi mutu yang pertama mensyaratkan mutlak itu kualitas, yaitu
SRR yang bermutu tinggi adalah prasyarat bagi perangkat lunak dengan kualitas investasi di tahap ini untuk menentukan keberhasilan sebuah proyek. Yang kedua, kita harus mampu meminimal perubahan yang tengah berjalan, yaitu dengan cara mendokumentasikan secara akurat dan lengkap dengan minimalkan revisi mahal di fase pengembangan dan juga penjamin kepuasan kepada pengguna atau pelanggan. Dan yang ketiga adalah mengawali setiap proyek dengan tepat, yaitu analisis kebutuhan yang cermat, dan SRS yang berstruktur adalah langkah pertama dengan menunjukkan sistem yang handal, efisien, dan juga sesuai dengan investasi. Maka harus kita ingat bahwa biaya untuk memperbaiki kesalahan di tahap kebutuhan adalah 200 kali lebih murah dibandingkan saat sistem itu sudah berjalan. Mengambil satu studi kasus, yaitu sebuah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu RP Rank System. Jadi dalam RP Rank System ini, sini nanti kita akan belajar bagaimana melihat kompetensi atau kemampuan kita dalam merancang sebuah perangkat lunak ataupun software. Nah, jadi mungkin tadi sudah diperlihatkan aplikasi RPR, bagaimana kita masuk melalui proses login, yaitu kita masukkan dulu username dan juga password. Setelah itu, di situ nanti ada kompetensi mahasiswa atau mengukur kompetensi mahasiswa melalui tahapan awal, yaitu melalui level basic, itu baik untuk di awal proses kita belajar merancang sebuah aplikasi. Lalu nanti naik ke level berikutnya, yaitu level silver, yang nantinya ada beberapa pengembangan ataupun aplikasi yang sudah dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu ada level goal. Level goal itu berarti pencapaian yang sudah kita capai dalam merancang sebuah perangkat lunak, dan juga bagaimana nantinya kita bisa masuk ke level yang paling tinggi, yaitu level 8. Menurut kalian, siapa saja stakeholder yang terlibat dalam aplikasi LPRN? Siapa yang mau jawab? Yang terlibat ada mahasiswa, dosen, kaprodi, dan administrasi sistem. Benar. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda. Mahasiswa ingin melihat perkembangan kompetensi, dan dosen ingin memonitor capaian dari pembelajaran. Dan kaprodi membutuhkan laporan capaian program studi, sedangkan administrator itu bertugas untuk mengelola sistem. Jika kita ingin melihat aplikasi RPR, fitur apa saja yang harus tersedia? Ranking, dashboard mahasiswa, ranking kompetensi, penilaian, laporan perkembangan. Ya, benar sekali. Nah, untuk menjelaskan yang barusan kita jelaskan tentang fungsional rekrutmen, penggunaan login bagi pengguna, dan manajemen data mahasiswa, serta perhitungan skor kompetensi bagi mahasiswa yang sudah menaiki level dari basic menuju ke silver, dari silver menuju ke gold, dan menuju ke level elite untuk kompetensi tertinggi. Lalu nanti penentuan level mahasiswa berdasarkan rank ini itu ditentukan berdasarkan proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa, mulai dari proyek tugas, proyek UTS, dan juga proyek, lalu beserta laporan pengembangan dan juga kompetensi. Kalau tadi non-fungsional rekrutmen, berarti tadi ada kecepatan sistem aman, respon cepat, mobile friendly, dan juga tersedia secara real time 24 jam, dan datanya juga tersimpan dengan baik di Google Sheet. Nah, jika semua penjelasan tadi, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya,
jika sistem harus melayani semua mahasiswa secara bersamaan, kebutuhan apa yang bisa diperhatikan? Saya ingin menanyakan kepada salah satu mahasiswa tentang jika sistem harus melayani seluruh mahasiswa secara bersamaan, kebutuhan apa yang harus diperhatikan? Silakan, Nisa. Baik Pak, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kinerja dan kecepatan sistem. Ya, tepat sekali. Itu termasuk kebutuhan daripada non-fungsional. Nah, dari studi kasus yang dijelaskan tadi, pengembangan sistem RPReng, selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk mendiskusikan mengenai 1. Mengidentifikasi stakeholder, 2. Tentukan kebutuhan fungsional, 3. Tentukan kebutuhan non-fungsional, 3. Buat rancangan business case diagram. Kita akan mengadakan sesi presentasi. Jadi ada 3 kelompok yang hari ini presentasi. Jadi yang saya undang terlebih dahulu, kita panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai penjelasan tentang RPReng dalam platform monitoring kompetensi mahasiswa. Kepada kelompok 1, saya silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang level kompetensi. Nama saya Putri Azhara dan kawan saya bernama Nora Maulida dan Ida Maulana Dan Nisa Umukia. Di sini saya akan menjelaskan level kompetensi yang pertama, yaitu basic. Basic adalah tingkat paling dasar yang menyediakan fitur-fitur utama yang dibutuhkan pengguna. Yang seperti contoh yaitu login, kemudian melihat dashboard, kemudian input data, dan yang terakhir melihat laporan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang silver. Silver merupakan tingkat menengah yang memberikan fitur lebih lengkap dibandingkan basic. Contohnya seperti filter laporan, ekspor data ke PDF atau Excel. Selanjutnya, level selanjutnya ada level gold, tingkat lanjutan yang menyediakan fitur profesional untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Contohnya dashboard interaktif, grafik analisis, dan laporan otomatis. Selanjutnya, elite, tingkat tertinggi dengan seluruh fitur yang tersedia pada sistem. Contohnya itu seperti semua fitur premium, notifikasi otomatis, dan integrasi API. Sekian dari penjelasan level kompetensi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita undang kelompok 3 untuk menjelaskan tentang fungsional dan non-fungsional rekrutmen. Kepada kelompok 3, saya silakan untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fungsional dan non-fungsional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Farisi dan di sebelah saya Ika Putra. perkenalkan nama saya Siki Miasar. Perkenalkan, nama saya Nadia Faradis. Saya akan menjelaskan yaitu fungsional. Apa yang dilakukan sistem? Yang pertama yaitu login, yang kedua perhitungan skor, dan yang ketiga penentuan level. Untuk non-fungsional adalah bagaimana sistem bekerja, yaitu secara aman, cepat, mobile friendly, dan tersedia 24 jam. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memanggil dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai identifikasi stakeholder pada LPReng. Kepada kelompok 2, saya silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nada Safira dan kawan samping saya bernama Nora Elvita. Muhammad Al-Farsi. Kami akan menjelaskan tentang identifikasi stakeholder RPReng. Yang pertama, mahasiswa.
Mahasiswa hanya melihat hasil atau perkembangan kompetensi yang telah dicapai selama perkuliahan. Misalnya melihat nilai, capaian pembelajaran atau grafik perkembangan. Yang kedua, dosen bertugas memantau apakah mahasiswa sudah mencapai target pembelajaran atau CPL atau CPMK, memasukkan atau mengevaluasi nilai serta melihat perkembangan mahasiswa. Yang ketiga, Kaprodi, ketua program studi Kaprodi melihat laporan keseluruhan capaian mahasiswa dalam satu program studi. Laporan ini digunakan untuk evaluasi kualitas pembelajaran dan akreditasi. Yang terakhir yaitu admin, yang mana admin mengelola seluruh sistem seperti membuat akun pengguna, mengatur hak akses, mengelola data master, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah semuanya sudah kita lakukan, pada tahapan ini saya akan memberikan pekerjaan rumah, yaitu PR, untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tugasnya adalah membuat 10 fungsional rekrutmen dan 5 non-fungsional rekrutmen untuk aplikasi berdasarkan pilihan kelompok masing-masing. Dan minggu depan dikumpulkan di kelas untuk dijelaskan apa saja 10 fungsional rekrutmen yang sudah kelompok masing-masing cari dan 5 non-fungsional rekrutmen yang juga dicari oleh masing-masing kelompok. Baik. Siap semuanya dikumpulkan minggu depan? Siap. Ya, baik. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga, dan sudah banyak hal yang sudah kita sampaikan dalam kelas ini terkait bagaimana sebuah studi kasus yang kita pecahkan berdasarkan diskusi dan juga presentasi kelompok. Jadi kita memahami bahwa analisis kebutuhan merupakan awal yang sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem seperti pada aplikasi RPR Rank System. Melalui studi kasus RPR Rank, kita melihat bagaimana kebutuhan pengguna diterjemahkan menjadi sebuah fitur-fitur yang tersistem dan juga terukur. Semakin baik kebutuhan yang didefinisikan dan juga didokumentasikan dalam SRS ini, maka semakin besar peluang perangkat lunak yang dikembangkan dan memenuhi kebutuhan pengguna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas antusias semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.